Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras, Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang ayah akan berusaha melakukan apapun yang terbaik demi kesembuhan anaknya yang sedang menderita sakit. Maka dapat kita mengerti bahwa dalam bacaan Injil hari ini, seorang ayah datang kepada Yesus dan menyembahnya, serta meminta belas kasihan Tuhan agar anaknya disembuhkan. Anak itu sakit ayan, atau dalam istilah kedokteran disebut sakit epilepsi. Karena dampak penyakit itu, anak itu sering jatuh ke dalam api atau ke dalam air. Namun anak itu bukan hanya menderita penyakit yang bersifat medis semata, melainkan juga karena kuasa setan yang ada di dalam tubuhnya. Saudara-saudari, seperti pikiran orang-orang pada masa itu, ayah anak itu juga tentu berpikir bahwa jika Yesus sanggup melakukan mukjizat, maka murid-muridnya pun tentu mampu melakukannya. Tetapi ketika anak itu dibawa kepada murid-murid Yesus, ternyata mereka tidak dapat menyembuhkannya. Sebenarnya para murid telah menerima kuasa dari Yesus untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Maka ayah anak itu datang kepada Yesus melaporkan bahwa murid-muridnya tidak berhasil menyembuhkan anaknya. Dan karena itu, Yesus menegur murid-muridnya dengan berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Ketika kelompok kecil murid-muridnya gagal memenuhi apa yang Yesus tuntut, maka tidak heran kalau Yesus menyatakan kesedihannya di dalam teguran itu. Mereka telah melihat banyak mujizatnya, tetapi masih meragukan kuasa yang diberi kepada mereka. Dan kemudian Yesus berkata, "Bawalah anak itu kemari."
Ia dengan keras menegur setan yang ada dalam diri anak itu. Dan keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang harus kita kenal tentang Tuhan kita dari bacaan hari ini. Apa itu? Ternyata Tuhan itu sangat menuntut. Tuhan tidak puas dengan pemberian yang setengah-setengah. Para murid dianggapnya sebagai angkatan yang jahat dan rusak, karena tidak juga mampu mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Masalah utama yang menyebabkan para murid tidak dapat mengusir setan adalah karena mereka kurang percaya, baik kepada Yesus maupun atas kuasa yang telah diberikan kepada mereka. Yesus berkata bahwa jika mereka mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, mereka dapat memerintahkan agar gunung pindah. Dengan iman yang demikian, tidak ada lagi yang mustahil bagi mereka. Saudara-saudariku, sikap kurang percaya kepada kuasa Allah sering juga menjadi masalah utama dalam hidup kita, sehingga kita tidak mampu menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Hanya dibutuhkan iman sebesar biji sesawi, yaitu benih terkecil, untuk dapat menghadirkan kuasa Allah yang sangat besar dalam hidup orang yang percaya. Tanpa iman yang penuh, kita tidak akan berdaya sama sekali menghadapi kuasa iblis dan menghadapi pergumulan hidup. Allah menghendaki kita percaya dan mengandalkan Dia sepenuhnya agar kuasanya menjadi nyata dalam hidup kita. Saudara-saudariku, sebagaimana Yesus menuntut para muridnya dengan keras, Dia juga memanggil kita dengan tuntutan yang sama. Panggilan ini sering kali kita remehkan karena kita berpikir Yesus akan mengerti dan tidak menuntut kita terlalu banyak. Lalu kita menundukkan diri di bawah tuntutan dunia dan tempat kerja kita. Kita menundukkan diri di bawah tuntutan dunia bisnis. Kita menundukkan diri di bawah tuntutan kebutuhan hidup. Kita memaksa diri mengerjakan semua hal yang dituntut oleh dunia ini dengan sekeras mungkin. Tetapi mengapa kita tidak bisa memberikan tuntutan keras yang sama waktu kita mengikuti Tuhan, melayani Dia, dan hidup di dalam keserupaan dengan Dia? Kita memberikan sisa kepada Tuhan karena berpikir Dia sabar dan tidak menuntut. Karena Tuhan sabar, kita sengaja berikan yang sisa untuk Dia.
Bagaimana? Bukankah itu jahat? Ya, saudara-saudari, satu hal yang harus kita kenal tentang Tuhan kita dari bacaan hari ini ialah Dia sangat menuntut. Tuhan tidak puas dengan pemberian yang setengah-setengah. God bless you.